Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahannya sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai dunia menjadi fitnah bagi kita. Jangan sampai dunia menjadi tujuan hidup kita. Tapi ingat, dunia ini, kata Nabi, sebagai jembatan kita untuk menuju kepada akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang pahala kita untuk mencari daripada akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, ingat, semuanya harus benar ibadah. Jangan sampai dunia yang kita cari ini sampai melalaikan kita kepada akhirat. Jangan sampai toko kita, pabrik kita, kerjaan kita, aktivitas kita sampai melupakan kita kepada akhirat. Akhirat tidak hanya berbentuk yang namanya sholat saja, tapi segala suatu kebaikan. Jangan sampai gara-gara dunia kebaikan lewat di antara kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam setiap ibadah para hambanya. Sehingga di sini jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Ada peluang untuk melakukan kebaikan, laksanakan. Jangan selalu memilah dan memilih besar kecilnya, karena kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan daripada ridhonya di dalam setiap amal ibadah para hambanya. Sehingga bagaimana caranya agar menjadikan dunia kita ini menjadi kebaikan untuk kita. Tidak menjadikan dunia ini sebagai dasar kesalahan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai cinta kita kepada dunia sampai melalaikan yang namanya akhirat. Di sini paling tidak ada dua cara bagaimana agar kita tidak cinta kepada dunia. Miliki dunia boleh, cari dunia boleh. Cuma jangan sampai dunia ini menjadi fitnah, menjadi salah satu penyebab kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama, cara agar dunia ini tidak menjadi fitnah bagi kita, yang pertama adalah mengingat kematian. Sehingga tatkala kita mengingat kematian, dunia yang kita miliki, dunia yang saat ini kita berada di dalamnya, akan kita jadikan sebagai cambukan kita, akan kita jadikan sebagai pecutan kita, sehingga kita tidak akan meremehkan daripada amal-amal soleh. Ada orang yang meninggalkan amal soleh, memilah dan memilih, karena mereka ini kadang-kadang selalu merasa hidup saya masih lama, saya masih memiliki kesempatan yang banyak, sehingga saya bisa mengerjakan kebaikan yang lainnya juga besok. Kadang-kadang pun gara-gara dunia sampai kita meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat, bahkan sampai bermaksiat kepada Allah dengan alasan hidup saya masih panjang. Ini bukan akhir dari kehidupan saya. Kita ngutang sama rentenir, sama bank-bank riba, berbuat keharaman dengan dunia yang kita miliki, dengan mudahnya kita melakukannya. Alasannya karena kita masih merasa hidup kita masih lama. Padahal konsep kematian sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sehingga dengan kita mengingat kematian, dunia yang kita miliki ini akan kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Dunia yang kita miliki ini akan kita gunakan semaksimal mungkin sebagai investasi akhirat kita. Tapi kalau kita tidak mengingat kematian, dengan dunia yang kita miliki akan jadi fitnah, meninggalkan kewajiban, bahkan bermaksiat kepada Allah dengan dunia yang kita miliki. Kemudian yang kedua, caranya agar kita tidak menjadikan dunia ini sebagai fitnah dalam kehidupan kita, cinta dunia tidak melupakan kita akan akhirat, adalah dengan kita mengingat tanggung jawabnya. Setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kita ada tanggung jawabnya di akhirat. Sehingga dengan kita mengingat tanggung jawab di akhirat, maka kita akan berusaha bagaimana dunia yang saya miliki ini harus berbuah kebaikan. Apapun yang saya miliki, baik Allah berikan saya nikmat tenaga, Allah berikan saya nikmat ilmu,
Allah berikan nikmat saya harta, bagaimana pokoknya dunia saya yang saya miliki ini harus berbuat kebaikan dengannya. Karena kalau saya tidak berbuat kebaikan dengan dunia yang saya miliki, akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Akan diberhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Kata Allah, apakah kalian menyangka aku menciptakan kalian wahai para manusia abatha, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan seenaknya kita hidup di dunia ini, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian lupa suatu saat kalian akan kembali kepada saya, kata Allah. Akan ada hisabnya, akan ada tanggung jawabnya. Sehingga di sini terkala kita mengingat ada tanggung jawab di akhirat, sehingga dunia yang saat ini kita miliki, apapun itu bentuknya, akan kita maksimalkan, akan kita gunakan untuk mendapatkan kebaikan, untuk berbuah sebagai ibadah, berbuah sebagai amal-amal soleh. Dengan kita mengingat sekali lagi, dunia yang saat ini kita miliki ada tanggung jawabnya di akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan dunia yang saat ini kita miliki tidak sebagai fitnah kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dunia yang kita miliki ini menjadi batu loncatan kita untuk mendapatkan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu taat kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.